dipersembahkan oleh Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia Terkini bersama saya Gina Vita. Pemirsa, pesta demokrasi yaitu pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden sudah usai dilangsungkan oleh warga negara Indonesia. Menjadi pertanyaan, pasca pemilu adalah bagaimana kemudian prospek dari investasi pasca pemilu 2024. Kita akan langsung mendengarkan ini pernyataan dan juga konferensi pers yang akan langsung disampaikan oleh Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Sesmen dan seluruh pejabat eselon 1, kawan-kawan, sahabat-sahabat wartawan semua yang saya hormati, baik yang ada di dalam ruangan maupun yang ikut secara online. Ada online ya? Tidak. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Hari ini saya melakukan konferensi pers khususnya terkait dengan target investasi kita di tahun 2024, apalagi baru selesai pemilu, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pemilu sudah kita lalui bersama dengan berbagai macam dinamika plus minusnya, dan sudah hampir dipastikan 1-2 hari ini sudah mulai ada keputusan daripada KPU. Karena itu kami berpendapat dan berpandangan bahwa penting kami menyampaikan ini kepada publik untuk terkait dengan bagaimana kinerja investasi ke depan. Yang pertama, Bapak Ibu semua, kami melaporkan bahwa setelah kami melewati tahun 2023 dengan target investasi kurang lebih sekitar 1.407 triliun dari target 1.400 triliun itu kemudian di mana saya ulangi, di mana PMA kita 52,4% dan PMDN kita sekitar 47,6%, itu untuk 2023. Nah, dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 1.823.543 orang. Ke depan, Bapak Ibu semua, teman-teman media, target kita adalah 1.650 triliun. Dari 1.650 triliun ini sebagai salah satu syarat untuk pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%. Di awal kemarin saya katakan bahwa belum bisa saya memutuskan apakah bisa tercapai atau tidak, tergantung dari kondisi politik. Dan alhamdulillah kita punya pilpres. Semoga apa yang diputuskan oleh KPU bisa hanya sekali putaran. Karena kita melihat perbedaannya jauh sekali, tapi kita tunggu hasil keputusan KPU. Tapi kami berani untuk kemudian melakukan formulasi. Target investasi kita 1.650 triliun tersebut, insya Allah dukungan dari teman-teman media semua untuk kita beritakan hal positif, insya Allah bisa tercapai dengan melihat perkembangan, catatannya dengan melihat perkembangan ekonomi global. Target kita untuk PMA ke depan itu harus tetap masih di angka 52% minimum. Sekalipun ekonomi global belum pulih secara total. Karena perkembangan geopolitik sekarang masih belum stabil, terutama terjadi ketegangan di Timur Tengah, dan kemudian Ukraina sama Rusia belum juga ada tanda-tanda pemulihan. Banyak negara yang sudah mengalami resesi, ini juga menjadi faktor kendala yang kita akan hadapi di ke depan. Yang kedua, Bapak Ibu semua, dari investasi tersebut kita lagi mencanangkan hilirisasi. Hilirisasi secara baik, terukur, terutama pada sektor-sektor pengembangan komoditas pertambangan kita dan oil and gas. Ini akan kita lakukan masih sebagai sektor primadona, karena ini adalah cara untuk bagaimana meningkatkan pendapatan per kapita kita. Sekarang pendapatan per kapita kita kurang lebih sekitar 5.300 US dollar,
Dan kita targetkan di tahun ini insya Allah bisa kurang lebih sampai dengan 5.500 atau 6.000 supaya di tahun 2030, 2035 untuk menuju Indonesia emas pendapatan per kapita kita di atas 10.000. Kemudian yang menjadi fokus kita apa saja untuk hilirisasi? Yang pertama adalah masih tetap kita pada hilirisasi pertambangan, yaitu nikel, boksit, timah, tembaga, emas. Dan untuk hilirisasi oil and gas kita akan ke depan untuk mengelola gas menjadi pupuk, kemudian gas akan menjadi LPG, dan gas akan menjadi metanol dan etanol. Hal yang lain saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua, investasi mangkrak kami dari 708 triliun sekarang sudah terrealisasi kurang lebih sekitar hampir 600 triliun rupiah. Dan sisanya kami sudah tidak bisa lagi untuk melakukan perbaikan karena ini sudah tidak bisa lagi dieksekusi karena perusahaan-perusahaannya udah mengalami kesulitan secara internal. Kami juga melaporkan beberapa perkembangan pabrik Lotte di Cilegon merupakan hasil penyelesaian dari investasi mangkrak, sekarang sudah mencapai 85% dan diperkirakan tahun ini akan berproduksi. Iya Pak Iqmal. Tahun ini akan berproduksi itu petrochemical di Cilegon dan beberapa investasi lain. Kemudian kami juga melaporkan bahwa pabrik semen yang 14 triliun di Kalimantan Timur juga sudah selesai. Dan itu ekspornya akan 80%, produksinya akan ekspor ke luar negeri. Termasuk dalamnya adalah persoalan pabrik smelter Freeport yang ada di Jawa Timur. Tahun ini juga akan selesai. Ini terkait dengan 3 juta konsentrat dan ini juga akan kaitannya dengan bagaimana memastikan proses perpanjangan produksi PT Freeport Indonesia di Indonesia. Hal yang lain Bapak Ibu semua, saya juga melaporkan tentang perkembangan kerja daripada Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Investasi pada 2022 awal. Kita tahu bersama Bapak Presiden pada tanggal 6 Januari 2022 telah mengumumkan untuk pencabutan IUP sebesar 2078 IUP, 192 izin penggunaan kawasan hutan dan kurang lebih sekitar 3 juta hektar lebih yang kita cabut. Dan sekarang prosesnya sudah selesai pencabutannya dan kemudian untuk pendistribusian lahan lagi menunggu Perpres 70 dan dalam konteks untuk pencabutan IUP yang pertama adalah prosesnya tetap inventarisir IUP-IUP mana yang akan dicabut tetap dari Kementerian Teknis dalam hal ini SDM, termasuk urusan pencabutan HPH, IPPKH atau HGU tetap ada pada Kementerian Teknis, direkomendasikan kepada Satgas untuk kemudian kita cabut. Dan sekarang prosesnya berjalan dengan baik dan khusus untuk di halaman 14 ya, halaman 14. Halaman 14 saya menyampaikan ini sebenarnya materi lama ya, Oktober, dan saya nggak pernah melaporkan ini lagi karena sudah selesai. Ini IUP yang kita cabut ternyata dari 2078 itu 2053 yang kita cabut karena sisanya itu adalah IUP sebagian yang ada di Aceh. Kalau di Aceh itu nggak bisa karena itu adalah otonomi khusus dan beberapa IUP yang memang tidak memenuhi unsurnya setelah dilakukan verifikasi. Nah ini kemudian SK pembatalan dari yang kita sudah cabut, kemudian mereka melakukan verifikasi ulang untuk kemudian kita aktifkan sebesar 569 IUP. Nanti pasti sebentar akan ada siapa yang mau tanya nikel, ya silakan aja. Nanti saya akan jawab. Bapak Ibu semua, saya juga melaporkan bahwa Perpres 70 sekarang belum selesai, masih dalam revisi. Insya Allah kalau ini sudah selesai baru ada pendistribusian lahan kepada kelompok masyarakat maupun UMKM, koperasi, dan yang besar-besar itu tetap harus lewat tender.
dan tendernya tetap lewat mekanisme sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu di Kementerian ESDM. Kami sebagai Satgas hanya sebagai pendamping. Nah, terkait dengan itu kami juga melaporkan beberapa perkembangan investasi kita di ekosistem baterai mobil. Yang pertama adalah untuk pabrik kita 10 giga pertama yang dari Hyundai LG itu akan diresmikan kurang lebih sekitar bulan Mei. April sudah produksi 10 giga dan sekarang kita sudah mulai masuk untuk pembangunan pabrik 20 giga kedua, sementara katoda, prokursor, kemudian dan smelternya ini juga tahun ini semua akan berjalan. CATL sudah selesai dilakukan divestasi dengan Antam dan proses pembangunan konstruksinya juga akan dilakukan tahun ini. Yang berikut kami juga melaporkan kepada Bapak Ibu semua bahwa halaman 21 kita ada rencana pembangunan dengan perpanjangan Vale kemarin, kita juga akan ada prospek untuk pembangunan ekosistem daripada baterai mobil yang cukup besar nanti di investasi di Vale dengan beberapa investasi lainnya. Saya pikir itu Bapak Ibu semua yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, dan khususnya kepada teman-teman media, saya terima kasih atas kerjasama kita karena saya punya keyakinan tanpa bantuan dari teman-teman dihilangkan slide ini. Slide ini dihilangkan aja, udah cukup. Slide ini ya. Saya pikir hanya itu yang perlu saya sampaikan menyangkut dengan kepercayaan global kepada pemerintahan kita. Saya pikir alhamdulillah masih sampai dengan sekarang baik terjaga. Beberapa perusahaan-perusahaan yang kemarin wait and see yang belum melakukan eksekusi investasi itu sudah mulai mereka menyampaikan untuk segera melakukan groundbreaking. Saya pikir hanya itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman media. Saya persilakan kalau ada yang mau tanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Menteri Investasi atas pemaparannya. Langsung saja Bapak Ibu rekan-rekan media, kita akan membuka sesi pertanyaan dan kami mengundang untuk teman-teman media, kami undang 2 orang, maksimal 1 orang untuk mengajukan 2 pertanyaan. Kami persilahkan. Ya, silahkan. Dimohon untuk maju ke depan. Selamat sore Pak Bahlil, perkenalkan saya Dendi dari Media Kontan nih Pak. Saya mau bertanya soal peluang investasi nih Pak. Kalau kita cek di website Regional Investment ini kan udah ada 81 proyek senilai 239 triliun nih Pak. Mungkin bisa diupdate Pak, sejauh ini yang udah laku proyeknya berapa ya dan sektor apa saja yang mendominasi Pak? Mungkin itu saja Pak Bahlil, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya. Selamat siang Pak Bahlil, saya Denny dari Jakarta Post. Mau nanya aja Pak, tadi Bapak sempat nyebut kalau beberapa perusahaan udah siap groundbreaking ya Pak, maksudnya yang tadinya wait and see, kayak boleh dijabarin sedikit, nggak bocorin dikit itu apa? Kuat sedikit Mas. Iya Pak. Saya orang Papua soalnya, suara saya kalau nggak dikencangin nggak bisa saya dengar. Iya tadi Bapak sempat bilang ada beberapa perusahaan yang wait and see udah ngasih sinyal udah mau groundbreaking gitu kan, boleh disebutin nggak apa-apa aja. Sama mau minta pendapat Pak Bahlil nih untuk pemerintahan selanjutnya gitu, untuk narik investasi, ada masukan nggak Pak, kayak apa yang harus dilakukan, apa dan mereka apakah harus ngelakuin hal yang sama yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sekarang, kayak misalkan kan sangat aktif ya Pak ya, Pak Jokowi, Pak Luhut, termasuk Pak Bahlil juga gitu. Apakah pemerintahan selanjutnya harus melakukan hal yang sama? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk Bapak Menteri berkenan untuk menjawab pertanyaan. Baik, yang pertama dari Kontan tentang 81 prospek investasi yang sudah berminat sekarang itu ada sekitar 29. Namun dari minat ini kita mau kerucutkan untuk sampai pada tahap eksekusi. Karena memang kan baru 2 tahun kita melayangkan ini. Biasanya kita presentasikan 2 tahun itu sudah tahapannya sudah 60-70%. Jadi tahun ini kita targetkan 29 ini harus ada yang sudah melakukan groundbreaking. Ini Mas. Jadi memang ini kan
gaya baru kita melakukan promosi. Kalau selama ini kan kita mengarahkan para investor masih parsial, masih sporadis. Kalau sekarang kita mulai mengarahkan kepada sektor-sektor yang menjadi skala prioritas kita. Dan kalau tidak salah 3 atau 4 tahun ini sudah terutama di bidang pariwisata itu mulai jalan ya. Makasih. Yang kedua adalah menyangkut dengan perusahaan-perusahaan apa saja yang wait and see. Coba kembali ke PT Vale, terutama Vale ya. Jadi investasi, coba di halaman berapa tadi yang Vale yang saya suruh. Ya ini tahun ini hampir semua groundbreaking ini. Ini kerjasama kita dengan beberapa perusahaan di Eropa dan Amerika. Ini untuk di Vale. Kemudian di beberapa perusahaan kita lain, terutama CATL juga akan mulai groundbreaking, dan beberapa industri lain khususnya untuk pembuatan etanol dan blue ammonia di Bentuni. Yang berikut adalah menyangkut dengan pertanyaan apakah pemerintahan yang baru ini akan mengikuti yang lama. Tadi mana yang tanya tadi? Yang pertama Mas, saya sampaikan bahwa pemerintahan ini yang menang kebetulan Pak Prabowo sama Mas Gibran dengan tema berkelanjutan. Jadi saya punya keyakinan kalau yang sekarang sudah bagus pasti akan dilanjutkan, tapi pasti di balik itu semua tidak sempurna semuanya kan. Pasti ada modifikasi dengan penyesuaian-penyesuaian untuk dilakukan berbagai perubahan. Jadi kalau ditanya ya sekitar 70% minimal pasti yang cara yang ada ini akan dilanjutkan. Karena untuk mendapatkan format baru itu nggak gampang loh. Itu nggak gampang. Kita harus butuh perbandingan dengan negara-negara lain, regulasi, cara kita meng-approach teman-teman investor luar, bagaimana memperkuat investasi dalam negeri. Dan ingat, kita juga punya kemampuan investasi dalam negeri yang cukup bagus ya. Kurang lebih sekitar 47 sampai 48%. Ini kekuatan kita yang bagus. Dan ke depan kita juga bisa mendorong untuk bentuk financial center di Indonesia karena PP-nya udah ada. Ini seperti di Labuan di Malaysia, kemudian di Singapura, dan pajaknya kurang lebih sekitar hanya 0,5%. Nah ini adalah bagian strategi supaya apa, negara-negara lain tidak lagi menjadi hub. Selama ini kan Singapura, beberapa negara lain menjadi hub untuk Indonesia. Nah kita pikir ke depan mereka akan masuk langsung ke Indonesia sehingga bisa memperpendek rentang kendali dan cara-cara yang lebih cepat. Saya pikir itu. Oke, baik, terima kasih Pak Menteri. Selanjutnya kami persilakan. Selamat siang menuju sore, Pak Bahlil. Andi dari Kata Data. Ada 2 pertanyaan. Pertama, bulan lalu PwC PricewaterhouseCoopers itu bilang bahwa ada beberapa mineral yang bisa dihilirisasi selanjutnya paralel dengan nikel seperti timah, tembaga, dan aluminium. Melihat opini tersebut dari PwC, menurut Pak Bahlil, kira-kira apa yang akan Pak Bahlil lakukan di tahun ini untuk meningkatkan diversifikasi investasi di hilirisasi industri, sama kira-kira ke pemerintahan selanjutnya apa sih Pak, biar hilirisasi di mineral ini nggak stuck di nikel aja, biar ekosistemnya tuh lebih berkembang. Yang kedua, lupa Pak, itu dulu aja, satu dulu Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan dari rekan-rekan media. Baik, sambil menunggu kami mohon perkenan Pak Menteri untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Teman-teman, saya lupa tadi menjelaskan ya terkait dengan hilirisasi. Saya harus menyampaikan bahwa global, khususnya asing, saya tidak perlu sebut negara mana, itu masih merasa tidak nyaman dengan kebijakan Indonesia dalam menyetop beberapa ekspor komoditas, termasuk dalamnya adalah nikel, karena mengganggu industri mereka dalam suplai bahan baku.
Dan karena itu saya ingin menyampaikan kepada media, tolong tulis baik-baik bahwa berbagai macam godaan ataupun cara-cara lain akan dipakai untuk kebijakan menyetop ekspor bahan baku ini untuk dicabut. Termasuk menyerang kita di Indonesia. Ini menyangkut dengan nasionalisme. Saya merasakan betul ini. Saya mohon teman-teman media, nasionalisme kita harus ada. Jangan kita diadu oleh sesama anak bangsa, oleh tangan-tangan asing. Dan ini terasa pada saat suasana masuk Pilpres. Makanya ada calon atau kandidat yang kalau menang ingin meninjau kembali hilirisasi yang kita lakukan. Saya punya kekhawatiran jangan sampai pasca pemerintahan Pak Jokowi dan menuju ke Pak Prabowo, cara-cara pandang ini akan terus dipakai dengan intrik-intrik tertentu. Penciuman saya sudah mulai masuk. Inilah cobaan untuk kita. Inilah cobaan nasionalisme kita. Dan saya yakin media tidak mungkin akan terpengaruh dengan itu. Tapi kalau ada media yang terpengaruh dengan itu, saya sangat menyayangkan. Tapi saya punya keyakinan media Indonesia semua punya nasionalisme. Tapi saya penting menyampaikan bahwa ini ada ancaman ini. Ini ancaman serius. Dan tidak tanggung-tanggung pejabat siapa yang masih punya prinsip yang kuat untuk hilirisasi dibangun, maka ada ruang, ada potensi untuk dia diganggu dengan berbagai macam cara. Ya kalau gangguan itu datang ke saya tidak mungkin akan mundur. Untuk negara ini apapun kita berikan. Kita nggak mau diatur-atur oleh negara lain. Ini teman-teman media penting tahu nih. Karena itu terkait dengan pertanyaan dari adenda saya, dari saudara saya dari Kata Data tentang hilirisasi yang harus kita membangun ekosistem, itu betul sekali. Jadi contoh sekarang kita bangun hilirisasi di sektor tembaga. Sekarang itu tembaga itu langsung ke emas. Habis itu kita bikin hilirisasinya langsung copper fuelnya itu untuk pembungkus baterai. Jadi tidak hanya stop di tembaga, tin tembaga dan emas. Jadi langsung kita bikin hilirisasinya di Gresik. Itu untuk bikin copper fuelnya, itu untuk pembungkus baterai. Selama ini kita impor. Kemudian kita akan membangun lagi hilirisasi supaya lengkap. Tembaga kita itu menjadi bagian daripada komponen mobil listrik. Ini kita akan turunkan juga. Nikel kita tidak boleh hanya sampai dengan 50-60%. Kalau dia ekspor, bisa kita membuat siasat baru untuk tidak memberikan tax holiday. Sekarang NPI tidak lagi kita berikan tax holiday. Kita pingin hilirisasinya, manfaatnya dirasakan semuanya oleh Republik Indonesia. Minimal 80%. Kita akan buat ke sana. Nanti pohon industrinya kita akan rancang ke sana. Makanya kalau teman-teman media melihat pemaparan-pemaparan dari Pak Prabowo, itu sangat jelas saya akan ikut apa yang diarahkan oleh Pak Presiden dan konsep dari apa yang disampaikan oleh Pak Presiden terpilih. Nah, ke depan keyakinan saya, karena dalam berbagai kesempatan Pak Presiden terpilih Pak Prabowo menyampaikan tentang hilirisasi yang komprehensif. Ini saya yakin akan tetap berjalan dan akan konsisten, karena Pak Prabowo juga bukan tipe orang yang bisa diatur-atur. Dia konsisten untuk NKRI, konsisten untuk hilirisasi. Saya pikir itu. Masih ada lagi? Baik, terima kasih Bapak. Mungkin kita akan membuka sesi terakhir. Kami persilahkan. Ya, silakan.
Selamat siang Pak, saya Findri dari Tempo. Tadi bicara soal tambang, investasi di tambang, mungkin bisa di-share kemarin kan lagi ada proses revisi PP 96 2021 ya, mungkin bisa di-share progresnya seperti apa karena beberapa pihak kan menilai ini mungkin bisa menarik investasi lagi karena ada kepastian soal perpanjangan ininya Pak, investasinya, perpanjangan izinnya. Dalam revisi mungkin bisa di-share progresnya. Siapa namanya? Findri Pak. Findri dari majalah apa? Dari Tempo. Oh, Findri Tempo. Iya, makasih Pak. Findri Tempo, tulis besar-besar Findri Tempo. Oke Findri, karena ini penanya terakhir ya. Ya, silakan Findri, Pak. saya senang sama kamu ya. Kok baru kali ini Tempo tanya tentang aturan? Biasanya Tempo memberitakan dulu baru aturannya dari belakang. Saya tidak bermaksud, Tempo saya sangat hargai. Tempo ini majalah langganan saya, kesukaan saya. Asli, dari mahasiswa saya suka itu. Dan saya sangat memberikan apresiasi. Namun sebelum saya jawab itu Findri, saya mau beritahukan dulu kalau begitu. Ini karena Findri sudah jawab. Jadi teman-teman media, saya pada tanggal 5 Maret yang lalu menyampaikan pengaduan saya terhadap pemberitaan Tempo. Yang menurut saya, mungkin menurut Tempo benar, tapi menurut saya ada yang kurang pas. Dan saya menghargai undang-undang pers. Saya sebagai salah satu yang ikut mengambil bagian dalam reformasi, dan karena itu saya menghargai semua buah-buah reformasi itu, termasuk undang-undang kebebasan pers. Namun kebebasan itu perlu juga dengan koridor-koridor etik yang ada. Itu yang saya pahami. Karena itu saya sangat menjunjung tinggi, menghormati, kami ajukan ke Dewan Pers. Dan alhamdulillah Dewan Pers hari ini baru kami terima, siapa namamu? Findri, Bapak baru terima tadi dek. Saya baru terima surat cinta dari Dewan Pers yang menyatakan bahwa Tempo dalam kesimpulan dan rekomendasinya Dewan Pers itu meminta maaf kepada saya sebagai pengadu dan memberikan hak jawab yang proporsional serta melanggar pasal 1 kode etik. Itu rekomendasi dari Dewan Pers ya Findri ya, tapi saya suka kok, nggak apa-apa, kita bersahabat itu ya. Lain kali kalau minta waktu ke kita, jangan di orang banyak-banyak. Kalian Pak minta waktu Pak, ini antara minta waktu dan hanya untuk sebagai apa namanya memenuhi syariat saja, ini kadang-kadang beda-beda tipis. Ya, jadi sekali lagi saya menghargai, saya tidak mau berdebat, dan saya menghargai proses yang ada dan keputusan dari Dewan Pers itu sudah ada juga. Dan sekali lagi Dewan Pers rekomendasinya memberikan hak jawab kepada kami, saya sebagai pengadu secara proporsional, dan Tempo diminta direkomendasikan untuk meminta maaf ya. Gimana? Oh, melayani hak jawab dan disertai minta maaf. Saya nggak ngerti, saya bukan orang hukum soalnya. Yang jelas Fitri harus minta maaf sama saya. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting di situ. Ya kalau sudah minta maaf berarti ada latar belakang kan. Jadi itulah. Tapi nggak usah kita ini. Ya silakan teman-teman media menilai sendiri. Dan saya meyakini bahwa kinerja pemerintah hanya bisa dapat berjalan dengan baik jika terdapat koordinasi dan kolaborasi yang terjalin secara positif antara media, semua media, bukan hanya satu, dengan pemerintah siapapun. Dan saya juga diberikan sanksi Henry oleh Dewan Pers. Bukan hanya kamu yang diberikan sanksi, saya pun diberikan sanksi bahwa kalau pers meminta waktu harus dikasih waktu. Ya saya taati itu. Cuman kalau minta waktu jangan di orang banyak-banyak dong, gitu kan. Dan jangan memaksa harus hari ini. Ini kadang-kadang berita mau keluar besok, kalian baru minta hari ini. Itu yang bikin saya pusing kadang-kadang, gitu. Tapi oke lah, itu sudah terjadi. Nah yang kedua menyangkut dengan PP 96. Kenapa kok tidak tanya PP 70? Karena di majalah Tempo itu kalian sudah tulis PP 70 seolah-olah kami sudah bagi Perpres.
Pemilu yang berjalan dengan damai, aman, dan juga kondusif berdampak pada masuknya sejumlah investasi ke Indonesia, mengingat investasi merupakan salah satu faktor yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pemulihan ekonomi secara nasional. Demikian Indonesia Terkini, saya Gina Vita pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh